Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua, serta kita tetap berada dalam pelindungannya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah sholawat yang penuh berkah dan telah membawa keberuntungan bagi banyak orang yang mengamalkannya. Penasaran sholawat apa itu? Simak penjelasannya dengan saksama. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak salah paham dan ikuti langkah-langkah cara mengamalkannya dengan benar agar kita benar-benar merasakan manfaat serta keajaibannya. Sholawat merupakan amalan yang memiliki kedalaman spiritual, landasan agama yang kokoh, serta manfaat luas baik untuk kehidupan duniawi maupun akhirat. Keistimewaannya tidak hanya berdasarkan ajaran agama, tetapi juga terbukti melalui pengalaman nyata umat muslim di berbagai generasi. Banyak yang mengaku merasakan manfaat langsung setelah mengamalkannya dengan benar dan penuh keikhlasan, seperti hajat terkabulkan, derajat diangkat, rezeki dilancarkan, atau penyakit disembuhkan. Tak hanya itu, sholawat ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang kita bahas ini adalah sholawat nariyah. Sholawat nariyah bukan hanya sekadar doa biasa dalam tradisi keislaman, melainkan sebuah amalan yang memiliki kedalaman filosofis, historis, dan spiritual yang kaya. Nama nariyah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya atau penerangan, yang mencerminkan makna mendasar bahwa sholawat ini membawa terang bagi jiwa yang mengamalkannya. Untuk memahami keistimewaannya secara menyeluruh, mari kita bahas dari berbagai dimensi. 1. Asal-usul dan landasan agama yang kokoh, landasan dalam Al-Quran. Meskipun tidak disebutkan secara harfiah dengan nama nariyah, prinsip dasar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah yang jelas dalam Al-Quran QS. Al-Ahzab ayat 56 menyatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan yang baik. Ayat ini menjadi dasar utama bahwa sholawat kepada Rasulullah adalah kewajiban dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi dalam hadits dan kitab kuning. Sholawat nariyah secara spesifik disebutkan dalam berbagai kitab klasik keislaman. Di antaranya, Kitab Hazinatul Asrar menyebutkan bahwa sholawat ini berasal dari wahyu yang diterima oleh seorang wali Allah dan memiliki khasiat luar biasa dalam mengabulkan hajat. Karya Imam As-Sanusi menjelaskan bahwa sholawat ini memiliki hubungan erat dengan peringatan akan hari akhir dan pentingnya menguatkan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan menuju kebenaran. Kitab Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa sholawat jenis ini termasuk dalam kategori sholawat yang membawa cahaya hati dan dapat menghilangkan kegelapan keraguan serta kesesatan. Riwayat Imam Ad-Dainuri menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda tentang keutamaan sholawat yang memiliki struktur seperti nariyah, yaitu dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat mulia beliau beserta berkah yang diberikan kepada umatnya. Selain itu, beberapa riwayat menyebutkan bahwa sholawat ini pertama kali diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau oleh salah satu dari para wali Allah yang hidup pada masa setelah Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk penghormatan dan cara untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan spiritual yang mendalam. 1. Menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat nariyah tidak hanya menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam ajaran Sufi dan berbagai mazhab keislaman, mengamalkan sholawat kepada Rasulullah dianggap sebagai jalan tengah yang dapat membawa hamba dari tingkat kesadaran duniawi menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Setiap kalimat dalam sholawat ini dirancang untuk mengingatkan kita akan kedudukan mulia Rasulullah sebagai utusan Allah. Sehingga dengan mengucapkannya,
hati menjadi lebih terbuka untuk menerima rahmat dan petunjuk-Nya. 2. Membersihkan hati dari kotoran dosa dan nafsu. Keistimewaan lain dari sholawat ini adalah kemampuannya untuk membersihkan jiwa dari berbagai penyakit hati seperti keserakahan, dengki, kesombongan, dan keraguan. Dalam tradisi tasawuf, dipercaya bahwa setiap kali kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, malaikat akan turun membawa berkah yang dapat membersihkan hati dan menguatkan keimanan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sholawat kepada aku adalah cahaya bagi hati yang gelap gulita. 3. Meningkatkan derajat spiritual dan derajat di mata Allah. Mengamalkan sholawat nariyah secara rutin dipercaya dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kitab kuning menyebutkan bahwa setiap kali seseorang mengucapkan sholawat ini, derajatnya akan meningkat sebanyak 7 tingkat, dan dosa-dosanya yang kecil akan diampuni. Selain itu, bagi mereka yang mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, dipercaya akan mendapatkan karunia ilmu spiritual dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. 4. Menghubungkan umat dengan sunnah Rasulullah. Melalui sholawat nariyah, umat muslim diajak untuk mengingat sifat-sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kesabaran, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada Allah. Hal ini secara tidak langsung mendorong kita untuk mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amalan sholawat tidak hanya menjadi ritual verbal, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki akhlak dan perilaku. Manfaat duniawi yang terbukti dalam pengalaman umat. 1. Mengabulkan hajat dan mempermudah urusan. Salah satu keistimewaan yang paling dikenal dari sholawat nariyah adalah kemampuannya untuk mengabulkan hajat. Berbagai tradisi mengajarkan cara mengamalkannya sesuai dengan jenis hajat yang diinginkan. Untuk hajat besar, dipercaya bahwa membacanya sebanyak 4.444 kali secara bersama-sama dalam majelis sholawat dapat membuka pintu keberkahan dan mengabulkan hajat yang sulit tercapai. Untuk urusan sehari-hari, membacanya sebanyak 31 kali setelah syalat subuh dipercaya dapat mempermudah segala usaha, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, membacanya sebanyak 1000 kali dalam waktu seminggu, dengan penuh keikhlasan dan doa setelahnya, dipercaya dapat memberikan solusi yang tidak terduga. Banyak pengalaman nyata dari umat muslim di berbagai daerah, termasuk Indonesia, yang menceritakan bagaimana hajat mereka tercapai setelah mengamalkan sholawat ini dengan konsisten dan penuh keyakinan. 2. Mendatangkan rezeki dan kesejahteraan. Sholawat nariyah juga dipercaya dapat membuka pintu rezeki yang melimpah dan berkah. Dalam ajaran agama, rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga termasuk rezeki ilmu, kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan keharmonisan sosial. Mengamalkan sholawat ini secara rutin dipercaya dapat membuat rezeki datang dengan mudah dan tidak menyakitkan hati, serta membuat seseorang mampu untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. 3. Memberikan perlindungan dari bahaya dan penyakit. Keistimewaan lain yang sangat dihargai adalah kemampuan sholawat ini untuk melindungi dari berbagai bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Beberapa manfaat perlindungan yang dipercaya termasuk melindungi dari musibah alam, kecelakaan, dan bahaya manusia. Menolak serangan penyakit fisik maupun mental, seperti stres, depresi, kecemasan, dan penyakit yang sulit disembuhkan. Melindungi dari pengaruh negatif dan gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kesejahteraan jiwa dan raga. Banyak orang yang merasakan kesembuhan dari penyakit atau terhindar dari bahaya setelah rutin mengamalkan sholawat ini dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Membina keharmonisan keluarga dan masyarakat. Ketika sholawat nariyah dibaca dalam lingkungan keluarga atau majelis masyarakat, dipercaya dapat menciptakan suasana damai, penuh kasih sayang, dan keharmonisan. Hal ini karena sholawat ini membawa energi positif yang dapat menghilangkan permusuhan, kesalahpahaman, dan ketegangan antar individu.
Banyak majelis sholawat yang mengangkat sholawat nariyah sebagai bagian utama dari aktivitas mereka dan melihat bagaimana hubungan antara anggota menjadi lebih erat dan penuh kebaikan. Filosofi dan makna simbolis dalam teks sholawat nariyah. Sholawat nariyah sendiri memiliki makna simbolis yang dalam, di antaranya pemanggilan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan penghormatan kepada sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat muslim dan pengakuan akan kedudukannya sebagai utusan Allah. Pernyataan tentang kebesaran Allah menegaskan bahwa segala kebaikan dan berkah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah adalah wahana untuk menerima berkah tersebut. Permintaan rahmat dan keberkahan menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan karunia dari Allah untuk dapat hidup dengan benar dan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Pernyataan cinta kepada Rasulullah menandakan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah bagian tak terpisahkan dari iman dan menjadi dasar untuk mengikuti ajarannya dengan sungguh-sungguh. Filosofi ini mengajarkan bahwa sholawat bukan hanya sekadar ucapan lisan, tetapi juga merupakan bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengamalkan dengan benar untuk mendapatkan keistimewaannya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sholawat nariyah, diperlukan cara mengamalkannya yang sesuai dengan ajaran agama, antara lain 1. Dilakukan dengan keadaan suci, setelah mandi atau berwudu dengan benar, dan dalam keadaan bersih dari najis. 2. Dilakukan dengan niat yang jelas, niat untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan keberkahannya. 3. Dilakukan dengan bacaan yang benar, mengucapkan setiap kalimat dengan jelas dan benar, sesuai dengan pelafalan bahasa Arab yang benar. 4. Dilakukan dengan konsistensi, tidak hanya ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga sebagai bagian dari rutinitas spiritual sehari-hari. 5. Dilengkapi dengan amalan baik lainnya, seperti membaca Al-Quran, memberi sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Dilakukan dengan penuh keyakinan, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dan kepada orang yang mengamalkan sholawat kepada Rasulullah-Nya. Sebagai kesimpulan, sholawat nariyah adalah amalan yang memiliki kedalaman spiritual, landasan agama yang kokoh, dan manfaat yang luas baik untuk kehidupan duniawi maupun akhirat. Keistimewaannya tidak hanya berdasarkan ajaran agama, tetapi juga telah terbukti melalui pengalaman nyata dari banyak umat muslim di berbagai generasi. Dengan mengamalkannya dengan benar dan penuh keikhlasan, kita dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi Anda semua. Selamat mengamalkan sholawat nariyah dengan istiqomah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam.